Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So in today's video, aku pengen ngobrol sama kalian stuff that happens right now, hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini, but nggak akhir-akhir ini sih, sepanjang tahun ini, tapi juga I know all of us going through the same thing. Jadi I just want to share my thoughts on this dan juga beban-beban yang aku rasain selama ini. And that's online class struggle. So without any further ado, let's get into the video. Okay, so first things first. Di sini aku bukan pengen terlihat kayak ngeluh or something, enggak. I just want to share, kayak aku pengen cerita ke kalian apa yang aku rasain. Aku juga pengen tahu kalau misalnya ada di antara kalian yang ngerasain hal yang sama, dan juga biar kalian tahu bahwa kalian tuh nggak sendirian dalam ngadepin hal ini. Aku juga ngerasain hal yang sama, kita semua ngalamin hal yang sama. So let's share our thoughts and be honest with ourselves, karena kadang yang bikin ringan beban itu kan cerita. Jadi feel free juga kalau misalnya kalian mau ngontak aku buat cerita or something, just mungkin komen di bawah, atau misalnya bisa DM aku lewat sosial media aku. Aku pengen share ke kalian obviously my online class experience. Jadi selama udah hampir beberapa bulan ini, bahkan almost a year, kita kan semua online class. Nah terus I'm not gonna lie, awalnya masih bisa kekejar karena kan kita masih punya materi sebelumnya dari kelas yang offline kan, jadi masih lumayan bisa baca materi-materi yang udah ada. Begitu sekarang masuk semester baru, kemarin beberapa bulan lalu masuk semester baru, dan full semuanya online, dan belum ada ketemu satu kali pun, aku mulai ngerasa ada struggle di beberapa mata kuliah yang emang aku kurang bisa ngejar, maksudnya kayak statistika gitu ya, especially that subject kayak bener-bener menghantui aku banget. Kalau misalnya mata kuliah yang lain kan walaupun nggak ketemu tapi aku masih bisa ngejar, dan kebetulan di semester sebelumnya juga aku seneng sama mata kuliah itu, so I'm completely fine. Tapi khusus untuk statistika, I'm not gonna lie, I'm so far behind. Aku bener-bener ketinggalan, bener-bener ngerasa kayak nggak, kurang paham sama materinya, atau bahkan bisa beberapa materi bener-bener nggak paham sama sekali. Aku berusaha catch up, berusaha belajar, tapi masih it's a pretty hard thing to do, karena kayak bahkan merhatiin dosennya di Zoom atau di mana aja, kadang masih suka ke distractnya nggak cuma sama Al, tapi juga kalau misalnya jaringan nggak stabil kan. Begitu jaringan nggak stabil, terus lagi ngeliat rumus, lagi merhatiin rumus, cara ngerjainnya tiba-tiba keputus. Terus habis itu kamu langsung bingung kayak, damn, what should I do gitu loh. Mau nanya lagi juga, begitu kamu nanya nyampe di dosennya juga putus-putus, begitu dia jelasin balik juga sama putus-putus. Jadi kayak basically serba salah gitu loh. So I feel really bad, karena kayak ngerasa aku takut nggak lulus mata kuliah ini, terus habis itu kayak harus ngulang lagi dan segala macem. Tapi aku juga nggak bisa bohong sama diri aku sendiri kalau ini tuh berat gitu loh. Aku juga ngerasa kayak I'm tired basically gitu loh, capek aja gitu kalau harus ngulang semuanya lagi, padahal sebenarnya mungkin aku bisa ngejar kalau misalnya kondisinya jauh lebih baik, lebih bisa nanya langsung ke dosennya, ketemu, dijelasin segala macem, ketimbang online kayak gini gitu. But again, bukan aku nggak bersyukur, nggak, of course aku masih bisa bersyukur karena masih bisa ikut kelas online dan lain-lain. Tapi my feeling just tired, and I scream for help gitu loh, kayak gimana caranya aku bisa melalui beberapa mata kuliah dalam semester ini yang sulit dan juga sangat-sangat penuh beban. Karena come on, let's be honest, selama kita online kelas ini pasti banyak banget tugas, banyak banget kuis,
karena biasanya ngitung absennya itu dari kuis atau tugas itu sendiri gitu loh, padahal kita juga capek sebenarnya gitu loh. Di rumah juga kita bukan nggak ngapa-ngapain, kita juga banyak hal yang dilakuin. Bahkan kadang orang tua mikirnya karena kita di rumah aja dan nggak ngapa-ngapain terus malah makin dikasih kesibukan, padahal kita udah sibuk sama tugas gitu loh. So belum lagi kadang aku jujur kadang aku suka kelewat kelas karena ketiduran misalnya, atau lupa kalau misalnya jam berikutnya tuh mau ada kelas, atau misalnya ada jadwal pengganti terus habis itu nggak dapat informasinya, miscommunication and all of that stuff. Jadi banyak banget hal yang buat aku struggle banget dalam online class kayak gini. I don't know how about you. Please tell me your story in the comments down below. Kita sama-sama sharing struggle kita dalam online class. But at the end of the day, memang kayaknya semester ini semester yang terberat buat aku, karena kayak aku udah semester 5 kan. Artinya lumayan umum juga buat orang-orang kayak bilang it's the heaviest struggle ever. Tapi aku berusaha menepis itu, maksudnya kayak it will be the same like other semester. Cuman karena COVID and the quarantine and the online class, kayaknya kerasa berat 100 kali jauh lebih berat gitu rasanya. So yeah. Tapi di sini aku mau share juga beberapa tips yang aku lakuin selama quarantine ini belajarnya. Yang pertama, aku pasti selama Zoom itu harus at least ada sesuatu yang dicatat dari pertemuan itu supaya aku tahu kalau pertemuan ini pembahasannya udah nyampe mana, pertemuan berikutnya mau bahas apa aja, dan sejauh ini udah belajar soal apa aja gitu. Jadi tetap harus butuh nyatet. Terus habis itu juga make sure untuk absen, karena kadang aku malah masuk ke kelas tapi lupa absen, terus kayak ya udah miss gitu. Tapi aku bilang kayak masuk Pak, cuman saya tadi lupa absen gitu, jadi masih bisa kekejar. Terus habis itu juga biasanya aku nge-record lecture dosennya supaya bisa aku repeat lagi next time kalau misalnya butuh. Terus kalau tugas-tugas juga biasanya deadline-nya misalnya beberapa hari ke depan, itu udah aku cicil supaya nanti pas hari hanya nggak terlalu berat, karena pasti bakal ada mata kuliah lain lagi yang masuk dan ya lumayan nyita waktu gitu loh. Jadi kayak ya you know it's pretty hard to do kalau misalnya nggak disiplin dan nggak konsisten sama jadwal kita gitu loh. Next thing juga aku berusaha senyaman mungkin untuk belajar, just to set the vibe, kayak nyalain musik, terus abis itu juga nyalain diffuser gitu kan, just to make it a little bit more fun. But yeah, I think that's all that I always do to study better. Dan juga di video hari ini aku dengan bahagia dan senang hati announce that today's video is sponsored by Capsen. Jadi as I said tadi kan, kayak aku ngeset vibe belajar aku, nyalain diffuser dan segala macam supaya bikin aku relax. Dan essential oil yang biasanya aku pakai dalam diffuser aku itu essential oil dari Capsen. Jadi kebetulan mereka ngirimin aku beberapa varian dari essential oil mereka, dan setelah aku coba ternyata emang enak banget, nyaman banget, tidur, belajar, terus habis itu you know doing all of the daily stuff dengan nyalain diffuser supaya lebih relax dan lebih enjoyable dalam menjalani kegiatannya. So thank you so much Capsen for sponsoring today's video. Dan juga kalau misalnya kalian mau beli essential oilnya mereka, bisa kalian cek link di bawah, ada link Shopee di bawah, dan mereka juga it's pretty much affordable for an essential oil gitu. So yeah, aku bakal bahas essential oil mereka lebih mendetail lagi di in a couple next video. Pokoknya nanti aku bakal bahas kayak varian favorit aku tuh varian apa aja, terus abis itu kayak apa aja yang mereka kirimin ke aku. Dan oh ya, ini juga lumayan long lasting, so it's fun to have an essential oil standby on your table. Okay, so that's it for today's video. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up and also subscribe to my channel, dan juga jangan lupa nyalain tombol notifikasinya supaya kalian nggak kelewat video aku berikutnya. And don't forget to leave a comment down below, misalnya requestan video kalian berikutnya, or basically just want to say hi. I love to have a conversation with you. And thank you so much for watching, and I will see you in my next video. Bye bye.